Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Solihah kelas 6 Mekah, kelas 6 Madinah, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada pembelajaran kita yang pertama untuk mata pelajaran IPA tanggal 21 Juli 2020, kita mulai dari bab 1 yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Di kelas 6 ini kalian ayo silahkan dibuka dulu buku ESPS IPA-nya supaya sambil belajar seiring sejalan dengan rekaman video dari Miss Ella, kalian buka bab 1 buku ESPS-nya sudah? Baik, sudah ya, sudah siap ya. Oke, kalian menatap layar dan juga membuka buku kalian di rumah dimulai dari halaman 3. Sudah? Oke, kalau sudah, yang pertama kita akan bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan. Di layar kalian di situ perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2 cara, yaitu perkembangbiakan generatif atau nama lainnya adalah perkembangbiakan secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif. Baik, yang akan dibahas pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Ini Miss Ella zoom untuk kalian. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya, baru jatuh ya, serbuk sari ke atas kepala putik ya, pada tanaman yang berbunga. Jadi perkembangbiakan generatif secara kawin itu didahului oleh jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Apa itu serbuk sari? Adanya di mana? Itu nanti akan dibahas setelah ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya di sini ya. Ya, di gambar sini perhatikan oleh kalian. Ini ada gambar bunga, yaitu bunga sempurna karena dia memiliki benang sari. Nah, ini ada tanda panah di sini benang sari ya, menunjukkan ke yang merah ini, dan juga ada putik-putik itu di tengah yang berwarna kuning. 1 ya, kalau benang sari itu banyak, ada beberapa di sebelah putik. Ini sudah jelas Miss Ella rasa gambarnya ditunjuk oleh tanda panah. Penyerbukan yang dimaksud tadi adalah jatuhnya serbuk sari. Serbuk sari itu adanya di benang sari. Yang merah ini adalah kepala sari. 1 kepala sari ke bawahnya sampai ke tangkai itu namanya adalah 1 benang sari. Kalau putik tuh jumlahnya hanya 1, yang di tengah itu kuning besar yang ujung atau kepalanya keungu-unguan. Nah, kepala sari dari benang sari ini menghasilkan namanya serbuk sari. Serbuk sari jatuh ke atas kepala putik, di sini divisualisasikan ya. Jatuh ke atas kepala putik. Lalu kemudian terjadilah namanya penyerbukan. Apabila serbuk sari dan serbuk sari jatuh ya ke atas kepala putik dan sudah bersatu, itu mengalami namanya pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan terjadi pembuahan di sini ya, di bacaannya bisa kalian simak kembali. Itu pembuahan yaitu bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Siklusnya seperti ini. Lihat ini ya. Miss Ella zoom kembali ya, ini sel telur ada di putik, lalu kemudian sel sperma mereka sudah bersatu. Ini inti sperma, dalam tumbuhan disebut juga serbuk sari yang tadi dibicarakan ya. Jika mereka sudah bersatu namanya pembuahan. Jadi pertama, sekali lagi diulangi, generatif ini secara kawin melibatkan sel kelamin jantan pada tumbuhan, itu namanya adalah benang sari, menghasilkan serbuk sari, dan sel kelamin betina itu namanya putik. Serbuk sari jatuh ke atas kepala putik, lalu kemudian terjadi pembuahan bersatu, kemudian menjadi calon tumbuhan baru, dan proses penyerbukan di kepala putik, begitu seterusnya siklusnya sehingga balik lagi ke awal. Ya, diulangi sekali lagi karena ini penjelasan secara
virtual begitu ya Miss Ella, pelan-pelan. Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah perkembangbiakan yang terjadi secara dua. Yang dibahas pertama untuk hari ini adalah generatif dulu atau secara kawin, yaitu melibatkan sel kelamin jantan namanya benang sari yang menghasilkan serbuk sari dan sel kelamin betina namanya putik. Posisinya di tengah bunga, ini satu sendiri, kepalanya agak keungu-unguan. Bagaimana proses perkembangbiakannya terjadi? Yaitu diawali dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Apabila sudah bersatu, maka namanya adalah pembuahan. Pembuahan itu sudah bersatu antara serbuk sari dan kepala dan putik. Mohon maaf, putik itu di dalamnya mengandung sel telur. Apabila sudah bersatu, maka dia menjadi calon tumbuhan baru, menjadi tanaman berbunga, dan seterusnya siklusnya bisa kalian simak di layar PowerPoint yang sudah disajikan. Nah, sekarang kalian buka halaman 3. Di situ juga sama di buku kalian ya. Sampai halaman 4 itu hampir mirip dengan PowerPoint yang sudah dibuat oleh Miss Ella. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 5 di rumah. Miss Ella akan menjelaskan ini di PowerPoint yang Miss Ella buat itu beberapa jenis penyerbukan. Sekali lagi, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Putik ini dalamnya ada sel telur. Jadi penyerbukan di PowerPoint ini ada 3. Ada penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke atas kepala putik pada satu bunga. Nih, lihat di layarnya nih Miss Ella zoom. Ini memang masih satu bunga ya, penyerbukan sendiri. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ya, bisa kalian saksikan itu serbuk sari dan kepala putik itu masih berada pada satu tumbuhan tapi bunganya berbeda. Seperti kita tinggal di perumahan misalkan contohnya ya, kita masih satu perumahan tapi rumahnya berbeda, tetangga. Nah, ini serbuk sarinya dari bunga yang satu jatuh ke atas kepala putik bunga yang lain tapi masih satu tumbuhan, itu adalah penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang nih beda pohon, beda bunga, tetapi masih satu jenis. Jadi serbuk sarinya dari pohon yang berbeda, putiknya dari pohon yang berbeda, dari bunga yang berbeda, otomatis ya pohonnya beda, bunganya juga beda, pisah. Namun mereka masih satu jenis. Kalau misalkan mawar merah di pot A dengan mawar merah di pot B, contohnya seperti itu. Mereka itu beda tumbuhan, beda bunga, namun masih satu jenis yaitu mawar merah. Terjadinya penyerbukan itu serbuk sarinya jatuh ke atas kepala putik dari bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, tapi masih satu jenis, namanya adalah penyerbukan silang. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 5, di sana ditambahkan namanya penyerbukan bastar. Nah, kalau bastar ini beda bunga, beda tumbuhan, juga beda varietasnya. Contohnya kalau di buku kalian ya, persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam, buahnya besar tapi asam, dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Nah, ini ingin dikawinkan atau dikembangbiakan secara generatif, diharapkan dari persilangan tersebut dihasilkan tanaman yang berbuah besar juga manis. Nah, itu bisa dilihat di buku halaman 5 yang bagian D, namanya penyerbukan bastar. Baik, ya. Yang selanjutnya adalah di buku kalian itu perantara penyerbukan, itu bisa dibaca ada 4 macam perantara penyerbukan. Itu penyerbukan dengan bantuan hewan, penyerbukan dengan bantuan manusia, dan penyerbukan dengan bantuan angin, serta yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan air. Bagaimana cara hewan membantu penyerbukan? Bisa dibaca di halaman 6 ya, di halaman 6 di situ ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, yaitu hewan tumbuhannya itu warna mahkotanya mencolok, baunya khas, artinya ada mengeluarkan bau dari bunga tersebut, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Contoh hewan yang membantu proses penyerbukan yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Jadi serbuk sarinya dipindahkan oleh hewan-hewan tersebut ke putik
dari bunga yang lain. Perantaranya itu mereka, yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan manusia di halaman 6. Jadi ini manusia yang memindahkan serbuk sarinya ke atas kepala putik. Bisa dilihat contoh tumbuhannya adalah salak dan vanili, halaman 6, buku SPS. Lalu kemudian penyerbukan dengan bantuan angin, yaitu ciri-cirinya adalah serbuk sarinya ringan. Nah, ini dari bunganya ya, serbuk sarinya ringan, kering dan banyak karena dia dibantu oleh angin. Dengan desiran angin bergoyang begitu ya tanamannya, lalu serbuk sarinya jatuh ke atas kepala putik. Tidak memiliki kelenjar madu, itu ciri-ciri tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh angin, dan kepala putiknya terjulur keluar, jelas gitu terlihat ya. Contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, dan rerumputan. Yang keempat, penyerbukan dibantu oleh air. Ini bisa jadi bantuan terjadi kepada tumbuhan air ya, karena memang hidupnya di air. Contoh tumbuhannya adalah hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air, baik oleh aliran air hujan ataupun habitat tempat tumbuhan itu hidup gitu ya, hingga menempel di kepala putik. Lalu kemudian di halaman 7, penyebaran biji. Penyebaran biji juga itu ada dengan bantuan manusia, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Di sini lihat ada hewan luwak membantu penyebaran biji tumbuhan kopi di alam bebas. Ya, kita sering minum kopi luwak yang banyak beredar di pasaran ya. Bagaimana cara penyebaran bijinya? Nah, itu dengan bantuan manusia, berarti manusia yang menyebarkan biji. Penyebaran biji dengan manusia itu dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama dalam bidang pertanian. Contohnya menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Jika dengan bantuan hewan, itu adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Jadi di sini hewan luwaknya makan biji gitu ya, biji kopi. Lalu kemudian ketika dia buang air besar atau buang hajat, maka disitulah terjadi penyebaran biji begitu ya. Lalu selanjutnya penyebaran biji dengan gravitasi. Buah yang semakin matang akan bertambah berat. Kalau gravitasi bumi pasti jatuhnya ke tanah. Jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan biji. Penyebaran biji dengan bantuan angin, memiliki biji yang berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan randa tapak dan dandelion. Ini bisa kalian search di mesin pencarian Google ya. Bagaimana sih tanaman randa tapak atau dandelion, bisa dicari nanti di Google ya. Yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air. Bijinya memiliki ciri hidup dekat dengan perairan. Misalnya tumbuhan pantai atau tumbuhan yang hidup di air, contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Bisa dilihat di halaman 7 gambarnya begitu. Ini tumbuhan kelapa yang hidup di pinggir pantai, buahnya jatuh ke bawah, terbawa oleh air. Nanti dia bisa sampai ke tepian pantai yang lainnya. Nah, ini adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Oke, baik, selanjutnya kita kembali ke slide ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif di buku kalian sudah dirangkumkan. Spora, apa itu spora? Ada gambarnya sudah jelas. Ya, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragih. Misalnya akan menjelaskan satu persatu untuk kalian. Yang spora itu berbentuk seperti biji tetapi sangat kecil. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora, nama lainnya adalah sporangium, di bagian bawah daun. Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biak secara vegetatif alami. Kalau vegetatif artinya dia tidak kawin, tidak melibatkan dua individu jantan dan betina, dia tidak kawin. Jadi vegetatif alami ini memang dari kuasa Allah Subhanahu wa taala sudah seperti ini. Jadi menghasilkan spora, tumbuhannya contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Itu ada paku ekor kuda, paku tanduk rusa ya. Nanti Miss Ella akan pada pertemuan selanjutnya insya Allah memberikan foto apa itu. Kalian juga bisa cari sih di mesin pencarian Google ya. Yang selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Itu kalau di buku paket kalian.
Nah, di sini di tampilan layar dari umbi lapis dulu. Di buku paket kalian tuh nomor 5. Umbi lapis memiliki bentuk berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas. Yang mana tunas? Nah, ini sudah dilingkari dari gambar yang disajikan oleh Miss Ella. Tunas adalah calon tumbuhan baru. Jadi ini adalah vegetatif alami, bagaimana bawang bisa berkembang biak melalui tunas, gitu ya, menjadi lebih banyak. Selanjutnya di sebelahnya itu ada akar tinggal atau nama lainnya rizoma. Rizoma ini di buku kalian adalah nomor 3. Nah, misalnya kasih yang paling mudahnya kalau untuk rizoma ini, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal adalah bumbu dapur, ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas ya, ada temulawak. Pokoknya nanti kalian kalau ingat akar tinggal atau rizoma itu adalah ingatnya kepada bumbu dapur. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Nah, beda nanti dengan geragih atau stolon yang tumbuhnya di atas permukaan tanah. Oke. Slide selanjutnya. Oke, di sini umbi akar. Umbi akar kalian nomor 6 di buku tulis, bisa disimak dulu di layar. Contohnya adalah di sini wortel yang disajikan oleh gambar Miss Ella. Selain sebagai alat perkembangbiakan, umbi akar merupakan akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi tempat menyimpan cadangan tumbuhan wortel kita makan, luar biasa banyak sekali gizi yang terkandung di sana ya. Ini adalah alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman wortel. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Nah, ini kalau di halaman 9. Hanya merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini harus diingat ya. Umbi akarnya bukan merupakan alat perkembangbiakan, tetapi terdapat tunas di pangkal umbi akar, di pangkalnya. Nah, ini yang kalau ditanam jadi tumbuhan baru menggunakan vegetatif alami namanya. Yang selanjutnya di bawahnya adalah umbi batang, Contoh tumbuhannya adalah kentang. Selain sebagai alat perkembangbiakan, umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dilihat di situ sudah disajikan di layar ya, misalnya zoom. Itu umbi batang yang ditunjuk tanda panah adalah calon tunas. Nah, kita kembali ke buku kalian. Umbi batang itu nomor 4 merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Oke, next. Geragih atau stolon, nama lainnya itu di buku kalian halaman 9 nomor 8 garis miring stolon. Boleh ditulis pakai pensil atau pulpen di dekat kalian. Jadi kalau mendengar istilah stolon nanti kalian sudah tahu itu adalah nama lain daripada geragih. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar ke samping atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah strawberry. Di buku kalian ditambahkan rumput teki. Di situ gambarnya sudah jelas. Di sini juga ada strawberry, dia menjalar di permukaan tanah. Lawannya daripada rizoma menjalar di bawah permukaan tanah. Selanjutnya gambar yang atasnya adalah tunas. Ini namanya tunas biasa atau tunas bukan tunas adventif ya. Pohon pisang diperbanyak dengan cara menanam tunasnya yang masih muda. Tunas tumbuh berdekatan dengan pohon induk. Mana tunasnya? Ini lihat ditunjuk. Oke. Yang selanjutnya
di buku kalian dulu ya. Itu ada tunas adventif, ada juga buku yang menuliskan tunas adventif ini seperti tunas ketiak karena terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam begitu ya, tunas yang tumbuh itu di tempat yang sesuai tentunya, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru di media yang cocok, yang subur. Contohnya cocor bebek, ini sering sekali keluar di soal. Terdapat di daun dan tunas adventif sukun, terdapat di akar. Ada yang punya pohon sukun, ada yang tahu pohon sukun. Nah, itulah dia, memiliki tunas adventif. Baik, itulah macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami. Selanjutnya adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Di situ ada dengan cara mencangkok, buku kalian halaman 10 ya. Kenapa dicangkok, stek itu apa ya, menyambung itu apa, okulasi itu apa, nama lainnya nanti Miss Ella akan jelaskan minggu berikutnya ya, besok ya. Miss Ella akan menjelaskan besok untuk kalian untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, artinya dibantu oleh manusia. Untuk hari ini cukup sampai ke perkembangbiakan vegetatif alami. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena memang penjelasannya secara virtual. Jadi Miss Ella terus mencari formula bagaimana membuat kalian mengerti. Jika kalian belum mengerti, boleh diputar-putar rekaman video ini, atau kalian bisa bertanya by WA. Nanti ada tugas yang Miss Ella berikan ya. Silahkan disimak, diputar ulang slide yang sudah dibuat, ditampilkan untuk kalian. Semoga kalian mengerti dan semoga apa yang Miss Ella sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.